milik Allah Rabbul Alamin yang telah mempertemukan kita hari ini, subuh ini, yang memudahkan kita, memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, sehingga Allah meridhai hadirnya kita di tempat ini dan bisa melakukan salat subuh berjamaah di masjid ini, yang lalu dilanjutkan dengan kita duduk di majlis ilmu membahas tentang ayat-ayat Allah, tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentang penjelasan-penjelasan daripada wali-wali Allah yang dalam kajian ini dalam kitab Ad-Daru Ad-Daw. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang besar ini untuk kita beramal saleh, kesempatan yang besar yang Allah berikan kepada kita hari ini, saat ini, tidak diberikan oleh Allah kepada semua hamba-hambanya yang Islam. Hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan kesempatan besar ini, ketika hambanya itu diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah, ditegur hatinya, lalu dimudahkan kakinya untuk melangkah ke sebuah rumah Allah, memenuhi panggilan Allah, salat subuh berjamaah, kemudian dengan ridhonya Allah kepada hamba pilihannya, diizinkan dia duduk di majlis ilmu, majlis yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua yang diberikan kesempatan besar itu, walaupun tadi dia sholat subuh, tapi tidak semua diberikan kesempatan duduk di majlis ini. Duduknya di majlis ilmu ini, kata ulama, sama halnya dia sedang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang mendekatkan, berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada tidak semua hamba-hambanya yang beragama Islam. Ikhwatul iman rahimakumullah jami'an. Sebuah nikmat yang besar di mana Allah Subhanahu wa taala ridha memberikan nikmat itu pada hambanya, meski dia punya keterbatasan atas hartanya. Ketika Allah memberikan nikmat terbesar itu, meskipun dia punya keterbatasan harta, tapi nikmat terbesar yang Allah berikan itu adalah ketika hati hambanya itu cinta terhadap Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, cinta kepada majlis ilmu yang membahas tentang syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang paling terbesar yang tidak diberikan kepada hamba-hamba yang lain. Ketika Allah memberikan kesempatan dia dalam keadaan sehat, ketika Allah memberikan dia kesempatan, diberikan dia harta yang berlimpah, tapi Allah tidak memperkenankan dia hadir di majlis ilmu. Tidak diperkenankan. Karena semua adalah kehendak Allah dan pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang pilihan Allah, hanya orang-orang yang dicintai dan diridhai oleh Allah, mereka mau duduk di majlis ilmu. Diberinya kesempatan waktu luang, diberikannya dia kesehatan,
tapi tidak diberikan oleh Allah kesempatan untuk sholat subuh berjamaah di masjid, untuk duduk di majelis ilmu. Padahal Allah kasih nikmat dia sehat, Allah kasih dia nikmat waktu luang, tapi tidak diberikan kesempatan nikmat yang terbesar ini. Beruntung kita ada di majelis ilmu ini saat ini, hari ini, karena kita nggak tahu sepulangnya dari sini apakah kita masih panjang umur atau tidak. Allahu a'lam bishawab. Ketika kita pulang dari sini, lalu saat itu juga Allah cabut ruh kita, maka kita mati dalam keadaan husnul khatimah, yang dijamin oleh Rasulullah surga bagi. Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuju majelis ilmu, maka sesungguhnya dia akan dimudahkan jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini surganya Allah. Majelis ilmu ini surganya Allah. Nah, ketika kenikmatan besar yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya, duduk di surganya Allah, taman surganya Allah. Yang tadi salat subuh berjamaah lalu dia pulang, berarti dia tidak mendapatkan nikmat terbesar yang Allah berikan hari ini, detik ini, di sini, di majelis ini. Sekarang kalau di rumah juga ngapain di salat subuh? Saya mau tanya kepada mereka, maaf ini, padahal ini nikmat terbesar. Saya mau tanya, ketika habis salat subuh mereka pulang, padahal waktu luang Allah berikan. Habis salat subuh dia pulang. Dia pulang apa? Baca Quran, ya alhamdulillah kan baca Quran. Tapi lebih utama duduk di majelis ilmu timbang dia baca Quran. Karena di sini membahas ayat-ayat Allah, membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling ironisnya lagi, habis salat subuh pulang ke masjid tidur. Sungguh dia telah kehilangan nikmat terbesar yang Allah berikan, yang tidak diberikan kepada dia, tapi diberikan kepada kita semua. Ikhwatul iman rahimakumullah jami'an. Kita masih membahas tentang permasalahan ma'asi, kemaksiatan, maksiat kepada Allah yang akan menghilangkan nikmat dan keberkahan. Ma'asi tuzilu ni'am. Maksiat kepada Allah akan menghilangkan nikmat dan keberkahan. Allah berikan seseorang tubuh yang sehat, gagah. Allah berikan seseorang ilmu, tapi dari sehatnya badan yang dia miliki, kegagahan, kekekalan tubuh yang dia punya, ilmu yang dia miliki, karena tujuannya bukan untuk beribadah kepada Allah, dia lupa dirinya kalau tujuan Allah menciptakan dia untuk beribadah, tapi dia lakukan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena punya ilmu, karena punya tubuh yang sehat, masih juga walaupun dia enggak mau beribadah kepada Allah, masih juga Allah berikan nikmatnya yang banyak. Diberinya dia nikmat harta, diberinya dia nikmat jabatan, nikmat kedudukan, nikmat kemuliaan. Tapi dari jabatan,
kedudukan, kemuliaan yang Allah berikan atas nikmat-nikmat itu, dia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Allah katakan dalam Quran, la in syakartum wa la in kafartum. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat yang diberikan, aku akan tambah. Nikmat-nikmat itu aku akan tambah. Tapi ketika kalian tidak mensyukuri atas nikmat-nikmat yang aku berikan, kata Allah, kalian bermaksiat, kalian menjauhkan diri kalian dari menyembah aku, dari beribadah kepadaku. Wa la kafartum inna adzabi lasyadid. Kafartum. Kafar artinya menyimpang. Kafirin, kafar, kufar. Ada kalimat kufar, kafar, kafir. Kufar adalah bukan saja orang non-muslim yang menyimpang, tapi orang yang beragama Islam pun juga menyimpang dari ajaran Allah, aturan Allah, lampu-lampu Allah. Ini disebut kufar. Jamaknya kafar. Jamaknya kafirin mutlak. Orang-orang yang ingkar, menutupi dirinya, enggak mau menjemput hidayah. Dia enggak yakin dengan Allah, dia enggak yakin dengan hari berbangkit, dia enggak yakin dengan adanya hisab, dia enggak yakin akan ada kehidupan di akhirat. Ini kafir. Kufar, kafar. Orang-orang yang menyimpang, kafar, dia melakukan kemaksiatan terus. Hingga akhirnya Allah turunkan inna azabi lasyadid. Allah turunkan azabnya yang pedih, bukan hanya nanti di akhirat, di dunia akan dia rasakan. Hilang kenikmatan dan keberkahan dari umurnya, hidupnya, rezekinya. Wa tanima rahimakumullah jami'an. Ma'asi tuzilu ni'am, bermaksiat akan menghilangkan nikmat, kata beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Wa ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa dirimu dari sebuah musibah, itu dikarenakan ulah tanganmu sendiri, kata Allah. Jangan salahkan aku, kata Allah, ketika musibah datang menimpa dirimu, ketika bala menjumpai dirimu, ketika kesulitan, kesusahan menimpa dirimu, jangan salahkan aku, kata Allah. Itu karena ulah tanganmu sendiri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'fu an katsir, dan banyak yang telah Allah ampuni. Kadang-kadang manusia sadar dan baru sadar kalau sudah ditimpa musibah. Kalau sudah ditimpa bala, baru dia sadar ini bagus. Berarti dia introspeksi diri atas musibah yang menimpanya. Yang buruknya, kalau seseorang ditimpa musibah nggak mau introspeksi diri, ini makhluk yang buruk namanya. Nggak mau introspeksi diri. Nah, dari didatangkannya musibah, didatangkannya bala, ada ampunan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, tapi tidak kepada semuanya.
Tidak kepada semua hamba-hamba yang memberikan ampunan dari bala yang Allah turunkan pada hambanya itu. Yang ampunan itu diberikan oleh Allah kepada hambanya adalah kepada orang-orang yang mau introspeksi diri atas musibah yang dia lakukan. Ya, musibah yang dia alami lalu dia introspeksi diri kembali kepada Allah. Ini yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan dalika bi anna Allah lam yakumu ghairan ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Karena itu Allah tidak akan merubah satu nikmat hambanya yang ketika diberikan kepada satu kaum sampai satu kaum itu mau merubah diri mereka sendiri. Jadi Allah nggak mau merubah tuh. Nasib buruknya nggak mau dirubah sama Allah. Kalau dia sendiri yang nggak mau merubah nasib buruknya itu, nggak ada usaha untuk kembali kepada jalan Allah. Seseorang yang hidupnya bermaksiat kepada Allah, maka kata Ibnu Qayyim, al-ma'asi tulqi rahbah wa taqawwuf fi qalbi qulub. Seseorang yang bermaksiat kepada Allah akan datang di dalam hatinya rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir. Loh, kenapa begitu? Terbukti. Contoh, seumpama dia mencuri, itu kan bermaksud. Ketika dia sudah melakukan mencuri dan yang dicurinya itu adalah uang dari temannya sendiri, uang dari temannya sendiri tiap hari ketemu. Karena dia telah melakukan maksiat, sudah ngambil harta orang, muncul di hatinya rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut muncul. Kenapa? Karena sudah melakukan maksiat. Cemasnya takut ketahuan. Cemasnya karena apa? Khawatir terbongkar dari perbuatan buruknya itu mencuri. Khawatir terus. Bahkan kalau ada orang yang sedang ngobrol berdua, dia ada di situ. Dia orang lain yang ngobrol, dia curiga, sangkanya ngomongin dia. Padahal yang diobrolin lain. Muncul kecemasan, muncul kekhawatiran, muncul rasa curiga kepada orang. Datang di hatinya. Kemudian kata beliau, wa min 'uqubatiha ma yulqihi Allah subhanahu wa ta'ala min ra'ab wal khawf fi qalbi 'as. Dan di antara akibat dari bermaksiat kepada Allah, Allah akan mencampakkan ke dalam hati-hati orang itu yang melakukan maksiat. Allah akan campakkan orang itu, ya. Allah akan campakkan kepada orang-orang itu dalam hatinya wal khauf, rasa takut, takut kebongkar keburukannya, takut kebongkar karena mencurinya, takut kebongkar karena hal-hal yang lainnya, takut kebongkar karena dia memperkosa, berzina dan lain sebagainya. Lalu kemudian fil qalbil 'asi fala tarahu illa khaifan mar'uban. Kamu tidak melihat orang yang bermaksiat kecuali selalu dalam keadaan khawatir, cemas dan bimbang. Ini kata Imam Ibnu Qayyim. Orang-orang yang bermaksiat. Fa inna dha'ah hisnullahi a'zam man dakhalau kana min aminina min 'uqubatid dunya wal akhirah. Maka sesungguhnya ketaatan kepada Allah merupakan tameng
yang paling agung, kata Imam Ibnu Qayyim, maka barang siapa yang masuk ke dalam tameng perlindungan Allah ini, maka dia menjadi orang yang paling aman di dunia dan di akhirat. Ikhwatul iman rahimakumullah jami'an. Perbuatan dosa akan menghantarkan seorang hamba kepada laknat Rasulullah SAW. Laknat Rasulullah itu artinya dia tertolak. Tertolak dari apa? Dia tertolak dari ibadah yang dia lakukan. Ketika dia bermaksiat, melakukan dosa, lalu dia melakukan ibadah, sholat, ngaji, itu tertolak. Kata Rasulullah SAW. Habis melakukan maksiat, kecuali bertobat. Bertobat kecuali. Ketika seseorang melakukan maksiat, maka ibadah kebaikan yang dilakukan tertolak. Laknat Rasulullah SAW. Nah, Pak Iman, kemudian di antara dampak dari perbuatan dosa itu dan efek dari dosa itu, kata Imam Ibnu Qayyim, seseorang akan terhalang dari doanya Rasulullah SAW dan terhalang dari doanya orang-orang saleh. Seseorang yang melakukan maksiat dan dia tidak kembali kepada jalan Allah, alias tidak mau bertobat kepada Allah, hingga kematiannya belum sempat dia bertobat kepada Allah, maka ini tertolak, terhalang doa dari Rasulullah dan doa dari orang-orang saleh. Ngeri. Sementara bantuan untuk diri kita membutuhkan pertolongan dari doa orang-orang saleh. Wabil khusus doanya para nabi kita Muhammad SAW dan doanya para malaikat. Tertolak. Mati dalam keadaan mabuk, habis mabuk. Mati habis berzina. Di rumahnya jadi tahlilan. Matinya di tempat maksiat, lagi mabuk, lagi berzina, mati di rumahnya jadi tahlilan. Itu doa-doanya tertolak. Tidak nyampe. Kenapa demikian? Kan dia Islam agamanya, benar Islam. Tapi ketika seseorang sedang bermaksiat, imannya sedang tidak ada pada diri dia. Imannya sedang tidak ada pada jiwanya. Kalau iman sedang tidak ada pada jiwanya, berarti dia sedang kufur, menyimpang dari aturan Allah. Ketika dia sedang kufur, menyimpang dari aturan Allah, tidak ada iman, kematiannya tidak ada iman di hatinya, sedang bermaksiat, didoakan, tak nyampe. Sama seperti aki yang udah soak, aki yang udah soak nih, udah banyak gelembung-gelembungnya tuh, itu mau disetrum, mau dicas kayak gimana pun juga nggak akan nyimpen setrum. Bener gak? Aki yang udah soak, udah gak bisa dipakai. Kita akal-akalin untuk disetrum, dicas, nggak bakal nyimpen setrum, nggak bakal. Udah menjadi rongsok. Kenapa demikian? Karena ini ada dalil Qur'annya. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini ada dalil Qur'annya. Kuat dalilnya. Nanti kita bahas dalil Qur'annya. Kemudian kata beliau, minha hirmanu da'watur rasul wa da'watul malaikah.
Di antara dampak dari dosa, efek dari perbuatan dosa seorang hamba, mereka orang yang melakukan maksiat akan terhalangi dari doanya Rasulullah dan doanya para malaikat. Fa inna Allah subhanahu amara nabiyyahu an yastaghfiru lil mu'minin wal mu'minat. Karena Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memohonkan ampun hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memohonkan ampunan hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Ketika seseorang hidupnya bermaksiat, menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat dia berarti jiwanya tidak dalam keadaan beriman kepada Allah, melakukan dosa, nggak mau salat, nggak mau ngaji, nggak peduli dengan kebaikan-kebaikan yang di dalamnya menjelaskan kandungan ayat-ayat Allah ketika di pengajian. Dia nggak suka dengan yang demikian, dengan kebaikan-kebaikan amal-amal soleh dia nggak suka. Dia lebih cinta kepada dunia. Dia kejar terus dunia. Dia palingkan jiwanya kepada Allah. Dia lupakan Allah. Dia tinggalkan Allah. Dia nggak mau sholat, nggak mau belajar ngaji. Padahal nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Quran. Tapi dia nggak mau belajar ngaji, nggak mau sholat. Tapi tetap Allah kasih nikmat dia rezeki, tetap Allah kasih dia nikmat sehat, tetap Allah kasih dia nikmat hidup, tetap. Tapi yang semuanya itu adalah diulur sama Allah, sengaja diulur sama Allah biar terkumpul dosa-dosanya. Nanti suatu saat aku cabut ruhnya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Nah, ketika orang yang sedang dalam keadaan bermaksiat, agamanya Islam agama, KTP-nya Islam, statusnya Islam, dibilang kafir marah, dibilang kufur marah. Padahal jelas kafir, kufur itu sama, orang yang menyimpang dari aturan Allah, yang keluar dari aturan Allah, itu orang kufur, menyimpang. Makanya dalam bahasa Al-Quran yang Allah sebutkan dalam Al-Quran kepada orang-orang Islam, orang-orang Islam yang menyimpang, ini disebutnya kufar, kafar, kafir, dan fasik. Kufar, kafar, kafir, fasik. Sebutan dalam Quran yang Allah sebutkan kepada manusia, khususnya bagi orang yang beragama Islam, tapi dia menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebut begitu. Apakah ketika orang Islam yang fasik dan orang Islam yang kufar masih bisa mendapatkan doa dari Nabi SAW dan masih bisa mendapatkan bagian doa dari orang-orang soleh? Dijelaskan di sini. Tadi Imam Ibnu Qayyim katakan tidak, Allah tidak menghendaki kepada Nabi SAW untuk mendoakan kecuali hanya untuk orang-orang beriman saja. Dalilnya Quran surat Ghafir. Surat Ghafir ayat ke-6 sampai ke-7. Dikatakan di sini وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. Dan yang demikian itu telah pasti berlaku ketetapan azab Allah terhadap orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, dari aturan Allah dengan melakukan maksiat. Karena mereka kafar.
Sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. Satu ayat. Orang-orang yang menyimpang, meskipun dia Islam, menyimpang dari aturan Allah. Wa kadzalika haqqat kalimat rabbika 'alal ladzina kafaru. Disebut nama Allah kafar. Kafar artinya menyimpang. Annahum ashabun nar. Mereka sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. Ini surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat yang ke-6. Melalui ayat ini Ibnu Qayyim mengatakan fa innallaha subhanahu amara nabiyyahu an yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya Allah memerintahkan nabinya agar memohonkan ampunan hanya untuk orang-orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Tidak untuk orang-orang Islam tapi dia menyimpang, tidak. Dan kata Allah dalam firman-Nya, alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka para malaikat yang memikul arsy-Nya Allah, dan siapa saja yang dekat dengan para malaikat itu, mereka bertasbih, senang bertasbih, senang mensucikan Allah, dia senang mengingat Allah, dia senang melakukan ibadah untuk Allah. Lalu para malaikat ini memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Para malaikat doanya makbul. Nabi sallallahu alaihi wasallam doanya mustajab. Doa orang-orang soleh pun juga makbul. Ikhwatul iman. Para malaikat berdoa untuk orang-orang yang selalu hatinya ingat kepada Allah, kepada orang-orang yang selalu hatinya mensucikan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, dan taat akan aturan Allah. Malaikat berdoa di arsy Allah yang memikul arsy Allah. Para malaikat itu berdoa kepada Allah, Rabbana wasi'ta kulla syai' rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu wattabi'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Wahai Rabb kami, kata para malaikat, Engkau telah meluaskan segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu-Mu, maka ampunilah ya Allah orang-orang yang bertaubat, dan ampunilah ya Allah orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan-Mu, dan lindungilah mereka dari azab api neraka. Doa malaikat, lindungi mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Mereka orang-orang yang beriman, yang bertaubat, bukan yang mulus dari dosa, dia nggak pernah punya dosa, tapi yang bertaubat. Kalau yang bertaubat berarti dia pernah melakukan dosa. Dikatakan di sini yang dimuliakan dan didoakan oleh para malaikat adalah orang-orang beriman yang mau bertaubat. Karena kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairu khata' at-tawabun. Kata Nabi kan begitu. Setiap anak keturunan Adam pasti punya salah, pasti punya dosa. Wa khairu khata' at-tawabun. Sebaik-baiknya orang yang punya dosa lalu dia bertobat kepada Allah. Kata Nabi SAW. Kemudian doanya lagi para malaikat, Rabbana wa adkhilhum jannati 'adn allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, kata para malaikat itu, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang Engkau telah menjanjikan untuk mereka
Dan siapa saja hamba-hambamu yang baik, hamba-hambamu yang saleh, dari bapak-bapak mereka, dari istri-istri mereka, dari anak keturunan mereka, masukkanlah mereka orang-orang beriman yang bertobat itu ke surga Aden ya Rabb. Engkau yang maha mulia dan engkau maha bijaksana. Innaka antal azizul hakim. Kemudian masih belum cukup lagi, malaikat itu berdoa, mohon lagi, waqihimus sayyiati wa man taqiyas sayyiati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Dan jagalah mereka wahai Rabb dari segala keburukan dunia dan keburukan akhiratnya. Barang siapa yang kau jaga dari keburukan dunia mereka di hari itu, maka engkau telah merahmatinya ya Rabb. Dan itu adalah kemenangan dan kesuksesan yang besar yang diterima oleh hamba-hambamu yang beriman ya Rabb. Malaikat berdoakan orang-orang termasuk, insya Allah termasuk kita. Amin. Insya Allah termasuk. Sudah didoakan oleh malaikat. Ini doanya. Kalau kita beriman kepada Allah, kita yakin ini dari Al-Quran. Allah yang katakan dalam Al-Quran. Ini adalah doa para malaikat. Ata'ibina wa mutabi'ina li kitabi wa li sunnatul rasul. Orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Allah melalui kitabnya dan sunnah Rasulullah, alladzina la sabila lahum ghairil iman, yang mereka tidak ada jalan lain kecuali harus mengikuti aturan Allah, harus mengikuti Al-Quran dan hadis, maka mereka akan mendapatkan keberuntungan, kesuksesan yang besar, yang benar. Kata Imam rahimahullah jami'an, orang yang beriman yang bertobat, wa tabi'us sabila, mengikuti jalan Allah, dia mau mengikuti jalan Allah dan mengikuti akan sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW. Kalau malaikat sedang berdoa demikian, makbul, pasti makbul. Nabi juga berdoa kepada Allah di alam kuburnya. Nabi itu enggak mati, Nabi hidup, Nabi SAW hidup. Ketika melihat umatnya taat kepada Allah di atas tuntunan sunnah yang telah diajarkan, Nabi selalu memohon kepada Allah rahmatnya kepada umatnya. Terus memohon Nabi SAW. Nah, muncul di sini Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Quran, menyangkut kepada manusia yang mengingkari aturan-aturan Allah, yang hidup yang menyimpang dari jalan Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun. Apakah mereka manusia tidak sadar, enggak memperhatikan kami ciptakan dirinya itu dari apa? Kami ciptakan mereka itu kan dari setetes air mani, nutfah. Dalam ayat lain, dalam surah yang lain dikatakan nutfah itu cairan yang hina, tetesan air yang hina yang dicampur. Tapi kenapa ketika aku telah jadikan dia sebagai manusia, kok malah jadi faidah wa khasimun mubin? Tiba-tiba mereka menjadi manusia yang menantangku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yasin ayat ke-77. Apa mereka enggak memperhatikan itu manusia? Aku ciptakan dia dari setetes air mani, air yang hina. Tapi ketika aku sudah jadikan dalam keadaan sempurna berbentuk manusia, kuberikan ilmu, kuberikan nikmat jabatan, kuberikan nikmat kekayaan, tapi mereka justru malah menjadi manusia yang menantangku, kata Allah SWT. Menantang aku, kata Allah.
Na'udzubillah min zalik. Qadri man rahimahullah. Waktu yang membatasi kita dalam pertemuan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari materi pada hari ini untuk bisa kita amalkan. Mari sama-sama kita memohon kepada Allah untuk selalu memohon, minta dikuatkan iman kita dalam beribadah kepada Allah. Minta kepada Allah diberikan kekuatan dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Minta mohon kepada Allah agar kita mencintai sunnah-sunnah Rasulullah. Karena kita pasti akan menyusul aminah suatu saat. Kita tidak tahu kapan, hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Segala bentuk penyampaian yang Al-Fatih sampaikan adalah kebenaran. Semua itu datangnya dari petunjuk Allah. Dan apabila masih banyak kekeliruan, kesilapan dan kesalahan, itulah ilmu yang saya miliki.